Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, sedikit akan saya jelaskan terkait dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, terutama terkait dengan hadis Nabi. Jadi, bagaimana memahami hadis Nabi secara kontekstual, terutama ya. Saya langsung mulai. Jadi memahami sebuah hadis Nabi itu ya bisa dikatakan sesuatu yang rumit. Kenapa? Karena ya hadis-hadis Nabi itu kan disabdakan pada kurun waktu tertentu dan juga di sebuah tempat tertentu. Artinya hadis Nabi sebagaimana kita ketahui itu kan disabdakan pada tahun 600-an Masehi, 1400 tahun yang lalu. Dan juga dia disabdakan di Jazirah Arab, ya, sedangkan Islam hari ini sudah menyebar ke mana-mana, ya, termasuk ke Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebutlah, ya, maka sudah seharusnya dalam memahami sebuah hadis Nabi itu tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual saja, ya, terutama apabila kita menginginkan pemahaman hadis yang hadis menginginkan bahwa sebuah hadis itu bisa diaplikasikan sepanjang zaman tanpa bertentangan dengan konteks ya saat ini terutama. Nah, oleh karena itu ya perlu sekali menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis Nabi. Yaitu dengan apa? Memahami latar belakang, situasi, dan juga kondisi, termasuk kedudukan Nabi ketika hadis disabdakan. Nah, untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks atau era saat ini. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan pendekatan tekstual? Jadi pendekatan tekstual itu adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan diri ya. Jadi dalam memahami sebuah hadis itu yang fokusnya itu adalah pemahaman hanya pada sudut bahasa. Atau dengan kata lain apa? Hadis itu hanya dipahami hanya ya, sebuah hadis dipahami hanya berdasarkan apa bunyinya teks hadis tersebut. Ya. Apabila melibatkan konteks, nah konteks yang dilibatkan itu hanya konteks mikro, konteks kecil, atau yang biasa disebut dalam ulumul hadis itu sebagai asbabul wurud al hadis atau sebab turunnya sebuah hadis. Itu yang disebut dengan konteks kecil atau konteks mikro, ya. Tapi tidak melihat konteks makro, konteks besar. Artinya konteks besar itu apa? Keseluruhan kondisi Jazirah Arab saat itu seperti apa? Keseluruhan struktur sosial masyarakat Arab saat itu seperti apa, kemudian memahami sejarah Nabi secara menyeluruh, ya, itu tidak digunakan ketika seseorang memahami sebuah hadis secara tekstual. Nah, kelemahan daripada pendekatan secara tekstual ini, ya, itu kan ideal moral, ruh atau esensi dari sebuah hadis itu terkadang akan hilang. Dan tidak jarang ya kemudian apabila kita mengamalkannya itu seakan-akan bertentangan dengan kondisi atau realitas perkembangan zaman. Nanti di bawah ada contohnya ya, bagaimana sebuah hadis kalau dipahami secara tekstual itu terkadang bentrok atau bertentangan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Nah, kalau seperti ini apa hadisnya yang salah? Bukan hadisnya yang salah, ya, tapi cara memahami hadisnya lah yang kurang tepat. Nah, lalu apa sih pendekatan kontekstual itu? Pemahaman kontekstual atas hadis adalah memahami hadis-hadis Nabi dengan memperhatikan serta mengkaji hubungannya dengan peristiwa atau situasi yang melingkupi, yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Dengan kata lain,
ya, memperhatikan dan mengkaji konteks ketika sebuah hadis disabdakan. Nah, yang diperhatikan bukan hanya konteks mikro, sebagaimana kita katakan tadi, asbabul wurudnya saja, tapi juga konteks makro, terutama konteks historis sosiologis ya, konteks sejarah ya, konteks sosialnya ya, konteks antropologisnya, bagaimana budayanya ya, itu semua diperhatikan ketika kita memahami sebuah hadis dengan pendekatan kontekstual. Nah, tujuannya apa sih pendekatan kontekstual itu? Itu agar kita kemudian bisa menemukan sebenarnya esensi dari sebuah hadis itu apa, ruhnya itu apa, ideal moralnya itu apa. Nah, ideal moral itu tidak akan bertentangan dengan zaman apapun dan tempat apapun. Ya. Itu yang dicari dari pendekatan kontekstual. Artinya apa? Kita tidak hanya memahami hadis bunyinya seperti ini, kemudian kita praktekkan seperti ini. Ya, sekali lagi pemahaman yang seperti itu terkadang apa bertentangan atau kontradiktif dengan situasi yang kita alami hari ini. Ya, nanti sekali lagi di bawah ada salah satu. Ada beberapa dasar-dasar bagaimana memahami hadis Nabi secara kontekstual. Salah satunya apa? Dengan memperhatikan selalu konteks historis. Konteks sejarahnya seperti apa ketika sebuah hadis disabdakan. Konteks sosiologisnya seperti apa ketika sebuah hadis Nabi itu disabdakan. Dan juga konteks antropologisnya, konteks budayanya itu seperti apa ketika sebuah hadis disabdakan. Ya, itu. Jadi perlu diperhatikan konteks historisnya atau sejarah, konteks sosiologisnya, dan konteks antropologisnya ketika sebuah hadis Nabi itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sisi sejarah, ya, salah satunya apa? Kita bisa melihat ketika Nabi mengatakan sesuatu, itu fungsi Nabi atau posisi Nabi dalam kedudukan apa. Meskipun Nabi itu punya posisi yang sudah melekat sepanjang masa sebagai Nabi dan Rasul, tapi dalam kehidupan sehari-hari Nabi, itu Nabi juga bisa kadang berfungsi sebagai seorang panglima perang, ya, yang berbicara tentang strategi perang. Terkadang Nabi juga berfungsi sebagai seorang suami, ya kan? Nah, terkadang Nabi juga berfungsi sebagai seorang sahabat, bahkan terkadang ya berfungsi sebagai masyarakat seperti yang lain. Gitu ya. Nah, dalam memahami hadis secara kontekstual, ya, dengan melihat peristiwa atau sejarah Nabi, ya, sejarah hidup Nabi, maka kita kemudian bisa melihat apa sebenarnya ketika Nabi mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ya, atau menegur sesuatu, atau mungkin memutuskan sesuatu. Nah, itu saat itu berdasarkan kajian sejarah gitu ya. Itu saat itu tuh Nabi, walaupun sekali lagi posisi yang melekat adalah posisi Nabi dan sebagai Nabi dan Rasul, tapi ada posisi atau fungsi-fungsi lain Nabi gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui Nabi itu manusia, ya, sebagai manusia yang lainnya, ya kan, walaupun tidak kemudian walaupun ya secara apa namanya, secara kita akui bahwasanya dan kita harus percaya bahwasanya Nabi walaupun manusia tapi tidak seperti kita kan. Tapi dalam kehidupan kemanusiaan ya Nabi ya sebagai manusia, sehingga dalam kehidupannya pun mempunyai posisi-posisi yang mungkin berbeda-beda. Walaupun sekali lagi posisi yang melekat itu adalah posisi sebagai Nabi dan Rasul, sebagai penyampai wahyu. Tapi Nabi hidup di masyarakat, sehingga kemudian dalam beberapa hal ya Nabi juga berfungsi sebagai seorang yang hidup di masyarakat, ya, terutama dan sebagai panglima perang, ya, bisa sebagai seorang suami, berfungsi sebagai seorang sahabat masyarakat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dipahami ketika Nabi mengatakan, melakukan, menegur, memutuskan sesuatu, itu kita bisa lihat dengan menggunakan kacamata sejarah
Sejatinya Nabi ini ketika mengatakan sesuatu itu atau melakukan sesuatu itu posisinya sebagai apa? Gitu ya. Apakah hanya sebagai Nabi dan Rasul, atau saat itu sebagai seorang Nabi dan Rasul yang juga merupakan seorang panglima perang atau seorang masyarakat, ya, bagian dari masyarakat. Nah, menurut Muhammad Saltur, ya, mengetahui posisi-posisi ini sangat penting atau sangat besar manfaatnya ketika kita memahami sebuah hadis. Ya, ini di sini dicontohkan oleh Muhammad Saltur. Pernah ada seorang sahabat Ansor, ya, yang dilarang oleh Nabi untuk mengawinkan pohon kurma. Maka orang Ansor ini ya manut-manut saja, ya patuh-patuh saja, kemudian dia tidak mengawinkannya, ya karena yang ngomong kan Nabi gitu ya. Nah ternyata ketika panen itu hasilnya kurang memuaskan, terutama dibanding sebelumnya, di mana orang Ansor ini sebelumnya yang mengawinkan pohon kurma satu dengan yang lainnya. Nah pada saat itulah kemudian Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu, ya bisa jadi terkadang kalian itu lebih tahu urusan-urusan keduniaan dibandingkan dengan aku, gitu ya. Artinya apa? Ketika Nabi melarang seorang Ansor itu, ternyata ya posisi Nabi itu posisi sebagai seorang yang ya seorang masyarakat biasa yang bisa jadi mempunyai keterbatasan pemahaman terkait dengan bagaimana pencangkokan kurma. Tapi kan karena seorang Ansor ini menganggapnya sebagai sebuah persoalan keagamaan, maka dia patuh-patuh saja. Tapi kemudian Nabi mengatakan ya lain kali silahkan ya dilakukan menurut pemahamanmu saja, tidak usah mengikuti kalau memang kamu tidak berkenan. Antum ma'lamu bi umri dunyakum. Nah, selain konteks sejarah, realitas sosial budaya itu juga patut untuk menjadi pertimbangan yang penting dalam memahami hadis secara baik. Ya. Sebab hadis ya yang pada umumnya adalah respon terhadap sebuah situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi Rasul, ya, baik itu situasi yang bersifat umum atau situasi yang bersifat khusus. Ya, artinya sebuah respon terhadap seorang yang bertanya kepada Nabi, misalkan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, atau yang berjumpa dengan Nabi, ya, dan lain sebagainya. Nah, memahami situasi-situasi ini akan mengantarkan kita kepada ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa hadis tersebut disabdakan, dan siapa ya yang menjadi sasaran atau objek daripada hadis Nabi. Ya, artinya ketika Nabi bersabda demikian itu, Nabi sedang bertemu dengan siapa, atau sedang merespon sahabat siapa, ya, atau sedang menjawab pertanyaan seseorang itu siapa, dalam konteks apa. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan penting juga dalam memahami sebuah hadis. Nah, Rasul ya Nabi Muhammad, Nabi kita itu juga sebenarnya ya apabila kita melihat beberapa hadis Nabi itu memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Nah, itulah sebabnya ditemukan dalam satu ruang, satu tempat tertentu Nabi pernah melarang suatu perbuatan, tapi kemudian pada ruang dan waktu yang lain Rasul itu menganjurkan perbuatan tersebut. Ya. Sebagai contoh ya terkait dengan ziarah kubur. Ya. Ketika akidah dipandang masih belum kuat, akidah umat Islam dipandang belum kuat, Nabi melakukan pelarangan atas ziarah kubur. Namun ketika akidah mereka sudah kuat, larangan itu kemudian dicabut, ala bazuruha, diperbolehkan untuk berziarah. Ya. Itulah salah satu contoh bagaimana ternyata Nabi ya, dalam waktu tertentu itu pernah melarang, tapi ketika sesuai dengan kondisi umat Islam yang berubah, yang akidahnya sudah dianggap cukup kuat, maka pelarangan itu kemudian dihapus dan diperbolehkan untuk berziarah kubur. Nah, sedangkan bagaimana Nabi melarang suatu perbuatan karena memperhatikan lingkungan atau tempat itu bisa
dilihat ya dari larangan Nabi ya untuk membuang hajat ya, menghadap atau membelakangi kiblat ya. Bisa dibaca ya. Itu. Nah, selanjutnya ya, untuk lebih memudahkan eh, ini silahkan nanti dibaca. Lalu saya akan langsung kepada batas-batas tekstual dan kontekstual hadis. Artinya apa? Sejauh mana hadis boleh dipahami secara kontekstual? Gitu ya. Nah, ini batas-batasannya menurut Sa'ad Ibrahim itu satu. Dalam bidang ibadah mahdhah, ibadah murni, itu tidak ada atau tidak perlu dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemahaman kontekstual. Ya, dalam bidang ibadah mahdhah. Misalkan, sholat itu 5 waktu ya dalam sehari. Maka tidak perlu kemudian kita dengan menggunakan pendekatan kontekstual ya. Karena hari ini kita sibuk kerja, maka sholat itu dijadikan 2 waktu saja atau 1 waktu saja atau 3 waktu saja. Itu tidak diperbolehkan ya dalam hal-hal ibadah mahdhah. Atau haji itu di Mekah kan. Kita sepakati, seluruh umat Islam itu sepakati haji itu di Mekah. Lalu kita mengatakan, oh karena sekarang antrinya itu lama ya untuk beribadah haji, hajinya dipindah ke Solo. Nah itu tidak diperkenankan menggunakan pendekatan kontekstual dalam urusan ibadah-ibadah mahdhah. Nah tapi di luar ibadah mahdhah perlu sekali menggunakan pendekatan kontekstual. Itu batasan-batasannya ya. Kemudian di selanjutnya ya, saya akan berikan salah satu contoh bagaimana memahami hadis Nabi secara kontekstual. Ya. Oke, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwasanya memahami maksud dari sebuah hadis secara baik dan benar bukanlah persoalan yang mudah ya. Terutama apa ketika kita mendapatkan sebuah hadis, ya menemukan sebuah hadis yang kandungan hadis tersebut secara tekstual, ya secara apa bunyinya teks, seakan-akan tidak sejalan dengan realitas yang kita hadapi saat ini apabila kita ingin mengamalkannya. Ya, terhadap hadis-hadis yang seperti itu sekali lagi bukan hadisnya yang salah, tapi pemahaman kita yang seharusnya kemudian dikaji ulang. Ya. Nah, di sini saya memberikan contoh adalah apa pendekatan, ya, memahami hadis-hadis Nabi tentang memakai sandal ketika sholat. Nah, dalam beberapa kitab hadis itu ditemukan ya berbagai hadis sahih terkait dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat dengan menggunakan alas kaki. Ya kan? Ada beberapa hadis di sini saya sebutkan 3 kalau nggak salah, tapi masih ada hadis yang lain. Nah, intinya begini. Ya, hadis-hadis ini sahih secara kualitas. Ya. Nah, ketika kita melihat hadis-hadis ini secara tekstual, artinya kita hanya memahami artinya saja, secara apa bunyinya teks, apa yang terjadi kira-kira? Maka kita akan mengatakan, membuat kesimpulan bahwasanya sholat memakai sendal itu boleh dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi hari ini kita ke masjid, ya kan, sholat menggunakan sendal ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Tapi faktanya adalah, coba saja hari ini kita sholat ke masjid di tempat kita, kemudian kita memakai sendal, kira-kira walaupun sendal kita bersih ya, kira-kira bagaimana pandangan orang, gitu ya, terhadap kita. Orang akan kita akan dilihatin kan oleh orang-orang, aneh ini sholat atau pakai sendal. Padahal memang ada hadisnya demikian. Nah, lalu bagaimana cara memahami hadis-hadis ini? Ya, di tulisan ini kan saya jelaskan. Jadi memahami hadis-hadis ini itu tidak bisa hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual. Jadi kita tidak hanya bisa mengamalkan hadis itu hanya berdasarkan artinya ini. Jadi kita begini. Yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita lakukan dalam memahami hadis ini adalah melihat sekali lagi kondisi sosiologis, kondisi historis, kondisi antropologis, bahkan kondisi geografis Jazirah Arab saat hadis ini diturunkan. Ya, kalian sebenarnya bisa baca sendiri ya keterangan yang saya cantumkan dalam artikel ini. Ya, insya Allah bahasanya cukup mudah dipahami ya.
Jadi intinya apa? Intinya begini, hadis-hadis ini memang menerangkan Nabi itu pernah sholat menggunakan alas kaki. Tapi tidak kemudian hadis-hadis ini kita praktekkan begitu saja hari ini tanpa melihat konteks. Ya, salah satunya begini alasannya. Kenapa sih pada saat itu sholat itu memakai alas kaki? Kita harus melihat kondisi satu, masjidnya, bangunan masjidnya. Apakah kemudian bangunan masjid pada saat itu, ya pada saat Nabi, itu sama dengan kondisi bangunan saat ini? Apakah masjid-masjid zaman dahulu itu kemudian juga dilengkapi dengan keramik dan juga karpet? Ya. Nah, ketika kita membuka buku-buku sejarah, ternyata kondisi masjid saat itu berbeda jauh dengan kondisi masjid saat ini. Sehingga ada alasan kenapa pada saat itu sholat itu bisa menggunakan alas kaki. Nah, alasan yang lain, kondisi cuacanya pun ya, di samping masjidnya itu tidak ada keramik apalagi karpet ya, tidak ada keramik apalagi karpet. Kemudian juga di Jazirah Arab sana itu cuaca ketika panas kadang panasnya ekstrim, ketika dingin dinginnya ekstrim. Maka kemudian ketika sholat subuh di cuaca atau musim dingin yang sangat ekstrim, tidak memungkinkan untuk melepas alas kaki, bisa kedinginan. Gitu ya. Nah, tapi kan masjid hari ini sudah dilengkapi keramik, sudah dilengkapi karpet, mau musim panas, musim dingin, kalau di atas karpet tetap hangat. Jadi penggunaan alas kaki maka sudah tidak diperlukan lagi. Nah, silahkan nanti dibaca rincinya, ya, detailnya di artikel atau di tulisan ini. Nah, pada intinya begini, apakah kemudian hadis ini hilang atau tidak usah dipraktekkan lagi atau usah diamalkan lagi? Tidak demikian juga, ya. Artinya hadis ini akan bisa kita aplikasikan lagi sesuai dengan apa bunyinya teks ketika kita juga menghadapi situasi yang serupa dengan apa yang dihadapi saat itu. Sebagai contoh, kita sedang mendaki gunung, ya, kemudian kebetulan kita sholat subuh dan cuaca di gunung itu sangat ekstrim, ya, kita tidak bawa sejadah, ya, tidak ada, apalagi ada musola, tidak ada masjid, ya maka kita sholat dengan menggunakan alas kaki, ya sah-sah saja dengan mengikuti kaidah-kaidah fikih tentunya itu ya. Nah itu, jadi hadis ini tetap berlaku, tetap bisa kita amalkan apa adanya, apa bunyinya, ketika kita menghadapi kondisi yang serupa atau yang mirip ketika dihadapi juga oleh Nabi dan para sahabat saat itu. Nanti dibaca saja ya. Saya mohon untuk dibaca rincinya dari tulisan ini ya. Lalu saya juga menyertakan contoh itu terkait hadis tentang memanah ya. Nah, hadis tentang memanah. Jadi hari ini kan banyak sekali orang mengatakan bahwasanya panah itu sunnah Nabi yang harus dilakukan apa adanya. Ya udah sudah manah saja. Padahal ya kalau kita melihat konteks daripada hadis ini adalah dalam konteks persiapan perang. Ya, senjata yang efektif saat itu adalah memanah. Ya, tapi dalam konteks hari ini ya, apa senjata yang paling efektif? Tentunya sudah berubah lagi kan, tidak panahan lagi, artinya tidak memanah lagi. Nah, ini juga silahkan kalian baca juga ya keterangannya ya di tulisan ini ya sudah saya rincikan dan insya Allah bisa dipahami. Nah, itu saja ya. Nanti apabila ada pertanyaan ya silahkan disampaikan ya, silahkan disampaikan di grup ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.